Salam damai sejahtera umat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali di hari yang ke-25 dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan kita hari ini yaitu melihat melampaui penampilan luar. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk mengerti firman-Nya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang padamu mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu supaya kami lebih mengerti akan pimpinan Tuhan, lebih mengerti akan jalan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats Alkitab terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Umat Tuhan, kemarin kita diperingatkan Tuhan tentang bahaya merasa paling benar. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara pandang manusia yang sering keliru, yaitu hanya melihat penampilan luar tanpa mau melihat secara utuh. Pernahkah kita keliru dalam penilaian seseorang? Hal itu bisa saja karena kita terlalu cepat mengagumi seseorang karena pencapaian dan penampilannya yang memukau, atau sebaliknya. Kita meremehkan sesama hanya karena mereka tampak sederhana dan tidak meyakinkan di mata dunia. Seringkali cara pandang kita yang dangkal menjadi penghalang bagi kita untuk melihat rencana Tuhan yang sesungguhnya di balik kehidupan seseorang. Dapat diibaratkan seperti Samuel ketika hendak mengurapi raja baru bagi Israel. Ia sempat terpukau oleh perawakan Eliab yang gagah dan menyangka itulah pilihan Tuhan. Namun, Tuhan menegurnya dengan keras karena standar manusia sangat berbeda dengan standar ilahi. Mungkin seperti itulah kita sering berdiri, sibuk memoles apa yang ada di depan mata, namun mengabaikan kondisi hati yang justru menjadi pusat perhatian Tuhan. Bacaan kita hari ini dari 1 Samuel 16 ayat 7 mengingatkan bahwa Allah adalah penguji hati. Manusia boleh saja tertipu oleh topeng kesalehan atau bungkus kesuksesan, tetapi Tuhan melihat hingga kedalaman batin, ke tempat di mana motivasi, kejujuran, dan kerendah hatian bersemayam. Jika kita cemar oleh kepalsuan, maka segala penampilan luar yang indah tidak akan berarti apa-apa di hadapannya. Sebagaimana Daud yang akhirnya dipilih bukan karena tampak begitu kehebatan, melainkan karena hatinya. Karena itu, saat ini Tuhan hendak mengingatkan kita agar mau meminta kepada Tuhan untuk menjelikan mata agar tidak mudah terpesona dengan yang kelihatan. Sehingga kita tidak lagi menghakimi berdasarkan rupa, melainkan belajar melihat sesama dengan kacamata kasih Kristus. Proses pembaharuan ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan diri sendiri, melainkan melalui kerelaan untuk dikoreksi oleh Roh Kudus. Umat yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan hendak memanggil kita untuk berhenti mengejar pengakuan manusia melalui penampilan luar dan mulai fokus membenahi batin di hadapannya. Marilah kita meresponi teguran Allah jika selama ini kita terlalu sombong dengan apa yang tampak atau terlalu rendah diri karena kekurangan fisik. Mari memiliki hati yang tulus, sebab itulah
paling berharga bagi Tuhan. Amin. Mari kita merefleksikan firman Tuhan. Yang pertama, apakah saudara lebih sering menghabiskan waktu untuk memoles penampilan luar agar diterima manusia daripada menjaga kemurnian hati di hadapan Tuhan? Yang kedua, siapakah orang di sekitar saudara yang selama ini saudara remehkan hanya karena penampilan luar, dan maukah saudara mulai melihat mereka dengan kasih Tuhan? Kita bisa ambil satu komitmen untuk tidak memberikan penilaian atau komentar negatif terhadap fisik atau penampilan luar seseorang hari ini. Dan mulailah mendoakan agar Tuhan memberikan saudara mata yang mampu melihat kebaikan di hati mereka. Kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu dalam ungkapan syukur. Ampunilah kami kalau kerap terlalu mudah menilai orang hanya dilandaskan kepada apa yang terlihat saja. Bahkan ampunilah kami juga Tuhan, manakala sempat salah mengenal Engkau. Kami hanya terpaku pada apa yang kami lihat, sehingga kerap tak merasakan karya-Mu nyata dalam hidup ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini, serta memampukan kita menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita.